Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Musa al-Asy'ari beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menengadahkan tangannya di malam hari supaya orang-orang yang melakukan dosa di siang hari mau bertaubat kepadanya. Jadi orang yang melakukan dosa di siang hari, di malam hari Allah Azza wa Jalla siap untuk menerima taubatnya. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah Subhanahu wa taala menghamparkan ya tangannya di siang hari supaya orang-orang yang melakukan dosa di malam hari bertaubat kepadanya di siang hari itu. Sampai kapan? Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sampai matahari itu terbit dari sebelah barat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, dari hadis yang mulia ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil, pelajaran-pelajaran bisa kita ambil. Pertama, menunjukkan kepada kita bahwasanya pintu taubat itu selalu terbuka. Mau di siang hari, mau di malam hari, ya, selalu terbuka pintu taubatnya. Allah Subhanahu wa taala selalu siap untuk mengampuni hamba-hambanya. Ya, baik di siang hari ataupun di malam hari. Tinggal kitanya mau kada untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Seringnya masalahnya pada kita. Enggan untuk bertaubat. Ya. Bahkan ada yang menunda-nunda taubat. Ketika disuruh taubat dia bilang, "Hakin aja taubatnya umur 60, 70, 80." Siapa yang jamin Anda sampai umur segitu? Sampai besok pun kita nggak bisa jamin kita masih hidup. Makanya jangan tunda-tunda taubat. Dan sering kita dengar. Ya, beberapa kali kita dengar di Kuala ini. Ya, ada saudara kita yang pas malam hari masih sholat Isya sama kita. Besok subuh diumumin sudah wafat. Ada beberapa kejadian, saksikan. Nah, kita mengambil pelajaran dari sana. Karena namanya mati itu nggak kenal orang sakit, orang sehat, orang kaya, miskin, ya pejabat, rakyat biasa, nggak kenal. Kalau sudah ajalnya datang, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, nggak akan dimajukan setumat pun ataupun dimundurkan setumat pun nggak. Harus akan pas sesuai dengan ketentuan ajal. Maka jangan kita menunda-nunda taubat. Pintu taubat selalu terbuka. Silahkan. Ya, segera kita minta ampun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya pintu taubat itu akan ditutup apabila matahari sudah terbit dari sebelah barat. Kalau matahari terbit dari sebelah barat menandakan apa? Hari kiamat. Ya, menandakan hari kiamat sudah akan terjadi. Nah, kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, itu nggak ada manfaatnya orang bertaubat. Bahkan nggak ada manfaatnya orang mengaku kemudian beriman kepada Allah setelah sebelumnya dia kufur, nggak ada manfaatnya. Disebutkan dalam Al-Quran, la tanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu. Jadi ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat, tidak akan ada bermanfaat imannya orang-orang yang beriman pada saat itu. Sudah telat. Ya, sudah terlambat. Nah, maka sebelum matahari terbit dari sebelah barat, segera kita bertobat. Jangan ditunda-tunda. Kemudian waktu yang lainnya yang menunjukkan sudah habis masa taubat bagi seseorang, ya, yang sifatnya ini bagi perorangan. Kalau matahari terbit dari sebelah barat, ini untuk seluruh manusia. Tapi kalau yang kedua ini untuk perorangan. Kapan? Ketika nyawa kita sudah sampai kerongkongan. Kata Nabi SAW, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubat hamba-hambanya selama dia belum yugharghir. Ya, gharghara yugharghiru artinya ketika nyawa itu sudah sampai kerongkongan. Kalau sudah sampai kerongkongan sudah terlambat. Tidak ada manfaatnya taubat. Nah, maka kita yang masih diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, mari
Ya, segera kita perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaupun kita merasa nggak ada dosa sekalipun, tetap perbanyak istighfar. Ya, buktinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau ada dosa apa enggak? Enggak ada. Nabi kita Nabi Muhammad SAW manusia yang suci, maksum, terpelihara dari dosa. Tapi apakah beliau istighfar minta ampun? Iya. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfirullah, fa inni atubu ila Allah fil yaumi mi'ata marrah." Subhanallah. Kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, ya, beristighfarlah kalian, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh aku istighfar dalam sehari itu 100 kali. Padahal beliau manusia maksum, manusia suci, terpelihara dari dosa. Tapi beliau SAW dalam sehari istighfarnya 100 kali. Lah kita, yang mungkin tidak berlalu hari-hari yang kita lewati, melainkan ada saja perintah-perintah Allah yang kita tinggalkan. Ada saja larangan-larangan Allah yang kita lakukan. Tapi istighfarnya jarang-jarang. Ya, kalau mungkin habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah itu enggak. Ya, padahal Nabi sendiri 100 kali dalam sehari. Nah ini. Ya. Maka para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di antara zikir pagi dan sore itu adalah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Singkat aja pakai astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Itu.